Pada Ibu disilakan. Terima kasih Ibu Wahda. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita diberi waktu dan kesempatan melakukan seminar rancangan pada siang hari ini. Kita akan sama-sama mengikuti seminar selama 45 menit. 10 menit akan digunakan oleh Ibu Fitriana. Tabe Ibu Fitriana? Belum kelihatan mukamu? Siap, Ibu. Ibu Fitriana akan memaparkan rancangannya selama 10 menit. Selanjutnya Pak Mentor, selamat berjumpa Pak. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Pak Muhammad Anas akan memberikan penguatan terhadap rancangan yang disajikan oleh Ibu Fitriana selama 5 menit. Selanjutnya Bapak penguji kita, Pak Muhammad Yamin, akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada Ibu Fitriana terkait dengan rancangan yang disajikan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Ibu Fitriana memaparkan rancangannya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya izin share screen ya Bu ya. Maaf, sebelumnya sudah kelihatan Bu? Sudah kelihatan. Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada hari ini. Pertama untuk Bapak penguji, Bapak Dr. Ahmad Yamin, Ibu Kos, Ibu Stince dan Urianto, serta Bapak Mentor, Bapak Muhammad Anas. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Fitriana, merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 121 kelompok 4, nomor peserta 14, unit kerja saya dari instansi Universitas Negeri Makassar, jurusan bimbingan dan konseling. Baik, adapun seminar rancangan aktualisasi yang akan saya paparkan pada hari ini berjudul Optimalisasi Pembelajaran Mata Kuliah Manajemen dan Supervisi BK melalui e-modul pada mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Makassar. Adapun yang melatar belakangi mengapa judul ini saya angkat, yang pertama adalah saya menemukan beberapa informasi dari hasil wawancara. Di lapangan terdapat banyak sekali guru BK yang terkendala terkait administrasi, pembuatan program, dan evaluasi kegiatan. Ini saya dapatkan dari beberapa anggota MGBK khususnya wilayah Makassar, dan itu hampir menjadi keluhan sebagian besar sekolah. Nah, ternyata ditarik akarnya, ternyata berakar dari kurangnya pemahaman mahasiswa terkait mata kuliah manajemen dan supervisi BK, maaf di sini salah ini, manajemen dan supervisi BK. Nah, kemudian ditarik lagi setelah melakukan sebuah survei kecil-kecilan terkait bagaimana sih data evaluasi dosen dan mahasiswa. Di sini didapat data bahwa pada tahun 2021-2022 hasil EDOM untuk evaluasi mengajar itu menunjukkan bahwa memang bahan pustaka dan bahan pendukung untuk mata kuliah di bimbingan konseling itu nilainya agak kurang. Ini terkait karena selama ini kan metode pembelajaran dilakukan dengan blended learning. Jadi secara online mahasiswa harus mengakses materi-materi yang ada di Syam-Oke. Jadi di Universitas Negeri Makassar itu kami menggunakan sebuah LMS yang dimana isi dari perangkat itu adalah bagaimana metode pembelajaran dilakukan secara online. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengangkat isu dengan tema belum optimalnya proses pembelajaran mata kuliah manajemen dan supervisi BSK yang mempengaruhi kualitas lulusan mahasiswa BK yang di lapangan pasca COVID ini, khususnya ke pasca COVID ya, apalagi karena saya melihat bahwa luaran-luaran yang dalam artian lulusan setelah COVID ini agak kurang menurun kualitasnya. Nah, hal ini kemudian berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan kami sebagai dosen, di mana ada 3 fungsi utama, yaitu yang pertama bagaimana melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan PKM, serta pengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi. Khusus untuk poin pertama dalam proses pendidikan dan pengajaran, tentunya mengadakan atau memberikan referensi kepada mahasiswa adalah hal yang dapat menunjang dalam proses pendidikan dan pengajaran.
Adapun tujuan dari tujuan aktualisasi ini adalah yang pertama menghasilkan sebuah produk e-modul yang pastinya diharapkan dapat memaksimalkan proses pembelajaran di mata kuliah manajemen dan supervisi BSK. Selanjutnya yang kedua adalah dengan adanya proses aktualisasi ini kita mampu memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai konsep dasar ASN yaitu pelayanan publik, smart ASN, dan manajemen ASN. Manfaat aktualisasi itu sendiri yang pertama bagi universitas, pemahaman dan pengaplikasian nilai-nilai dasar ASN yang tentu saja akan berpengaruh positif terhadap sumber daya manusia penulis sehingga akan menghasilkan kontribusi baik itu secara moral maupun secara aksi nyata terhadap instansi. Selanjutnya bagi masyarakat khususnya adalah praktisi BK, tentunya nanti insya Allah modul ini akan bermanfaat untuk mereka yang dilakukan sebagai panduan ketika mereka nantinya akan melakukan praktik-praktik di lapangan terkait administrasi atau program dan terkait evaluasi dan supervisi BK. Selanjutnya bagi program studi, e-modul ini akan menjadi produk yang akan bermanfaat tentunya untuk proses pembelajaran dan secara tidak langsung juga ini akan berkontribusi terhadap produktivitas dosen sehingga akan menambah poin-poin SDM apakah itu terkait haki dan lain sebagainya. Bagi peserta sendiri, kegiatan aktualisasi ini dapat menjadi media pengembangan kompetensi diri bagi peserta Latsar. Nah, isu ini berangkat dari penyaringan beberapa isu yang kami angkat dari yang terjadi di lapangan. Di sini saya mengidentifikasi ada 5 isu. Dan untuk langsung ke core isu saja. Baik, ini adalah analisis AKPL-nya, di mana hasil ini merupakan poin pertama yang mendapatkan poin yang paling banyak, yaitu belum optimalnya proses pembelajaran mata kuliah manajemen supervisi BK yang mempengaruhi kualitas lulusan. Nah, ini adalah analisis fishbone-nya, di mana di sini akar penyebab belum optimalnya proses pembelajaran dalam mata kuliah tersebut. Dari sini ada 4, yaitu terkait productivity dan quality. Di sini ada akarnya itu masih rendahnya produktivitas dan kualitas modul berbasis digital yang ada saat ini. Terkait produk, memang belum ada modul mata kuliah yang berbasis digital menarik seperti Canva. Ya, terus promosinya kalau di sini lebih ke masih rendahnya produktivitas dan kualitas modul berbasis digital. Terus yang selanjutnya personnya memang kebanyakan banyak dosen yang belum mampu mengaplikasikan misalnya kayak Canva untuk membuat sebuah modul yang lebih menarik. Seperti itu. Jadi ketertarikan mahasiswa untuk membaca modul yang biasanya hanya berbentuk e-book itu ini agak kurang minat membacanya. Nah, adapun tahap-tahap rancangan aktualisasi yang ada pada judul ini ada 5 tahap. Yang pertama itu persiapan pembuatan e-modul, selanjutnya pembuatan materi. Ke kegiatannya, kegiatan dan tahapan ya. Di sini ada persiapan pembuatan e-modul. Di sini ada tahap kegiatan yang pertama itu konsultasi kegiatan dengan kajur atau mentor dan tim teaching. Selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan dosen pengampu utama. Selanjutnya adalah membentuk tim IT atau content creator untuk membuat e-modul. Yang selanjutnya adalah membuat angket evaluasi penggunaan e-modul. Angket evaluasi penggunaan e-modul ini dilakukan pada tahap pertama sehingga diharapkan nanti ketika evaluasi pada akhir langsung saja, tidak lagi sudah ada persiapan lebih awal. Adapun outputnya nanti di sini ada semacam notulensi dan form persetujuan. Yang kedua adalah angket analisis kebutuhan e-modul di Google Form. Nah, terkait substansi mata kuliah, mata pembelajaran di sini diharapkan dari sini semua nilai-nilai ASN berakhlak, misalnya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif itu bisa mendapatkan nilainya, serta tentu saja ini akan berkaitan dengan manajemen dan smart ASN. Manajemen mungkin lebih kepada bagaimana peran kita sebagai dosen untuk terus berkarya, dan terkait dengan smart ASN lebih kepada bagaimana kita mampu menerapkan digital, literasi digital untuk hal tersebut. Kontribusi terhadap visi misi yang tentunya ini adalah mampu menerapkan visi prodi, yaitu sebagai pusat layanan pendidik tenaga konselor yang menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan tenaga guru bimbingan konseling yang unggul, inovatif, dan kreatif. Adapun penguatan untuk nilai OPD, yaitu hal ini memberi penguatan terhadap nilai organisasi yaitu yang bertanggung jawab dan profesional. Tahap selanjutnya adalah tahap kegiatan kedua, pembuatan materi ajar yang modul.
Di sini tahap kegiatannya yang pertama itu mencari referensi untuk e-modul. Kedua adalah menyusun kerangka isinya bersama tim teaching. Selanjutnya adalah menyusun draft materi dengan tim teaching. Selanjutnya kemudian mereview draft e-modul atau finalisasi draft e-modul. Selanjutnya adalah legalisasi modul penyusunan materi ajar. Output nyata yaitu tersedianya materi ajar e-modul manajemen dan supervisi BK. Bukti fisiknya itu berupa persetujuan rancangan aktualisasi. Keterkaitan masing. Lanjut ke kegiatan ketiga. Kegiatan ketiga adalah penyusunan e-modul manajemen dan supervisi BK. Di sini ada 7 tahap. Yang pertama adalah penyusunan e-modul, kemudian mengunggah materi berupa e-modul mata kuliah ini ke dalam Syam-OK. Jadi tadi di Syam-OK itu ada beberapa apa istilahnya ya, tahap-tahap yang harus mahasiswa, dia semacam RPS tapi dia akan dipecah-pecah. Jadi nanti modul ini akan saya pecah menjadi bab per bab, kemudian akan saya upload ke Syam-OK-nya di setiap pertemuan. Seperti itu. Selanjutnya adalah membuat angket uji ahli dan berkoordinasi dengan dosen ahli BK dan dosen ahli teknologi pendidikan, memberikan angket validasi ahli e-modul mata kuliah kepada ahli BK dan ahli Tekpen, teknologi pembelajaran. Selanjutnya meminta validasi isi materi pada dosen ahli BK dan ahli teknologi pendidikan, kemudian meminta validasi konten e-modul kepada ahli teknologi pendidikan. Adapun outputnya nanti berupa bukti fisik, yaitu yang pertama pastinya materi ajar. Selanjutnya adalah e-modul. Bukti fisik selanjutnya adalah data unggahan e-modul MK Manajemen Seperti Biasa dan soal latihan yang ada di setiap bab yang ada pada modul tersebut yang kemudian akan diupload di Syam-OK. Selanjutnya adalah angket uji ahli dari BK dan uji ahli media teknologi pembelajaran. Lanjut ke kegiatan keempat. Baik, nah kegiatan keempat ini nanti ada sosialisasi e-modul tersebut kepada mahasiswa. Yang pertama tahap kegiatannya itu koordinasi dengan Kaprodi tentang bagaimana nanti kegiatan sosialisasinya. Kemudian pemataran materi sosialisasi kepada mahasiswa. Selanjutnya adalah simulasi pemanfaatan e-modul manajemen tersebut yang akan diintegrasikan ke Syam-OK tentunya. Mungkin hasilnya berupa notulen atau dokumentasi terkait bagaimana kegiatan tersebut berlangsung khusus untuk tahap sosialisasi. Selanjutnya adalah evaluasi penggunaan e-modul. Evaluasi pembuatan e-modul di sini nanti meminta mahasiswa untuk mengisi angket evaluasi melalui Google Form yang sudah disiapkan tadi di tahap pertama, kemudian mengolah data evaluasi kegiatan, kemudian melaporkan hasil evaluasi kegiatan kepada Kaprodi dan tim pitching, dan itu mata kuliah manajemen supervisi BK. Outputnya hasilnya yang pastinya terlaksananya evaluasi e-modul dan manajemen BK yang nantinya akan didukung dengan bukti fisik angket evaluasi kegiatan dalam bentuk Google Form. Yang selanjutnya adalah bukti fisik data pengisian angket evaluasi, kemudian kesimpulan dan rekomendasi dari hasil kegiatan, serta laporan dan berita acara penerimaan terkait e-modul tersebut. Itulah tadi 5 jadwal, tetapi ini terkait jadwal persiapan itu nanti insya Allah akan dilakukan 5 hari, tanggal 1, 2, 3 sampai 5. Kemudian pembuatan materi ajar. Materi ajar ini saya karena sebenarnya pada LSM itu sudah ada beberapa materi, tapi dia hanya bentuk semacam e-book yang terdapat dari beberapa sumber. Jadi nanti tinggal merangkum beberapa materi tersebut dari beberapa sumber ke dalam satu bentuk e-modul. Kemudian penyusunan e-modul ini nanti juga, jadi tahap kedua sampai ketiga itu membutuhkan waktu sekitar 10 hari. 10 hari, 1, 2, 3, 4, 5. 12 hari total untuk pembuatan dan penyusunan. Sosialisasi itu cukup membutuhkan waktu 2 hari pada tanggal 18 dan 19 terkait evaluasi, karena pada dasarnya nanti setiap pertemuan sebenarnya itu akan ada evaluasinya. Jadi mulai dari tahap penyusunan itu nanti akan ada evaluasi sedikit demi sedikit, sehingga evaluasi itu mulai dari tahap penyusunan itu nanti akan ada evaluasi setiap kegiatan sampai tanggal 25. Jadi target sebenarnya sampai tanggal 25 November itu sudah selesai semua insya Allah. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan di stop share Ibu Fitriana. Baik, selanjutnya kami persilahkan Pak Mentor untuk memberikan penguatan. Silakan Pak. Iya, makasih banyak Bu Tince. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang ini kita bersua Pak Dr. Pak Yamin ya, Ibu Tince, dan kaitannya dengan pelaksanaan seminar seminar rancangan aktualisasi. Bapak, Ibu, dan Saudara Fitriana, saya kira ini merupakan sesuatu ide yang memang menjadi selalu menarik berkaitan dengan rancangan yang telah dibuat oleh Ibu Fitriana. Sebenarnya ini ada beberapa dulu idenya, muter-muter idenya, tapi kelihatannya yang paling menarik dan yang bukan sekedar menarik, kelihatannya memang adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan sekarang ini. Di perguruan saya kira modul itu sudah banyak, cuma ketika modul yang dalam bentuk buku itu mau ditransfer menjadi e-modul, ini kadang menjadi masalah, dan itu kelihatannya bukan hanya sekedar karena adanya Covid dulu, tapi memang perkembangan zaman menuntut. Saya kira di perguruan tinggi juga mungkin di lembaga yang lebih rendah itu adalah memanfaatkan elektronik berkaitan dengan bahan-bahan ajar. Sehingga ide ini kembali ke kita tadi menyusun e-modul untuk mata kuliah. Nah, kenapa mata kuliah mata kuliah administrasi BK tadi, evaluasi BK, karena sesungguhnya Ibu Fitriana kalau tidak salah dia salah seorang yang mendampingi Bu Suci ya untuk membawakan mata kuliah itu. Sehingga kami sangat berharap memang Ibu Fitriana di samping melatih kompetensi-kompetensi yang dimilikinya, juga menghasilkan nanti suatu produk yang betul-betul bisa dimanfaatkan khususnya di jurusan. Tapi sesungguhnya ini tidak sekedar ke mata kuliah itu, nanti kita sangat berharap karena katakanlah Ibu Fitriana sudah mencoba menyusun, bisa nanti membuat e-modul yang lain sesuai dengan mata kuliah yang ada. Sehingga harapannya besar sehingga nanti ini produk ini betul-betul jadi ya. Dan kita berharap, sangat berharap, saya kira dengan hadirnya Ibu Tince dan saya insya Allah ya, mengkondisikan, mendorong Ibu Fitriana sehingga bisa menghasilkan produk ini tadi. Nah, untuk itu saya kira tadi ada beberapa langkah, saya kira yang penting nanti Ibu Fitriana ya, utamanya ketika mengumpulkan materi, saya kira materinya memang sudah oke, tapi tinggal mungkin perlu ditambahkan, dicari materi-materi yang up to date ya, yang informasi-informasi lebih baru, sehingga nanti mungkin memang seperti tadi range waktu yang digunakan mengumpul materi dan menyusun itu perlu waktu yang lebih banyak. Nah, yang saya lihat menurut pengalaman yang penting, apalagi ini adalah e-modul, itu nanti yang perlu diperhatikan itu ketika evaluasi, khususnya bagaimana kepraktisan, apakah ini praktis nanti digunakan oleh mahasiswa. Saya kira nanti perlu dicek ya. Saya kira perlu dicek sehingga evaluasinya juga agak lama ya, rentangnya lama. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Terlepas itu semua, saya kira Ibu Tince ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dan mudah-mudahan nanti betul-betul bisa dihasilkan produknya yang lebih bagus. Meskipun mungkin saya menduga karena ini range-nya hanya 1 bulan ya. Kalaupun nanti terpaksa tidak semua materinya nanti dilengkapi lah setelah di luar, karena ini 1 bulan. Kalau 3 SKS itu rasanya memang agak padat ya. Tapi kita berharap lah itu bisa jadi. Tapi kalau tidak bisa, saya kira nanti dilanjutkan. Yang penting nanti tahapan-tahapan itu bisa berjalan dengan maksimal. Saya kira itu saja dari saya, Ibu Tince. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anas yang telah memberikan penguatan selaku mentor kepada Ibu Fitriana. Harapan besar ya ada di pundak Ibu Fitriana.
Tetapi dukungan Pak Mentor juga sangat diperlukan karena Ibu Fitriana akan berhadapan dengan senior-senior ya, yang cukup ini ya, sehingga dukungan Bapak sangat penting bagaimana kegiatan ini bisa lancar. Saya yakin dan percaya Pak, ya anak milenial zaman now Ibu Fitriana ini pasti bisa melakukan itu dengan baik. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada penguji Pak Yamin untuk menggunakan waktu yang disediakan. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Ibu Stinje selaku coach, yang saya hormati Pak Muhammad Anas selaku mentor, terima kasih banyak Pak dukungannya. Yang saya hormati Bu Wahda, makasih atas fasilitasinya, dan yang saya banggakan Ibu Fitriana ya, atas upayanya sehingga seminar rancangan aktualisasi ini bisa dilaksanakan pada sesi ini, pada sesinya Ibu Fitri. Ya, ada beberapa hal saran dari saya tentang penulisan rancangan aktualisasi Bu Fitri. Jadi yang pertama, di latar belakang, kalau nggak salah alinea kedua, itu Ibu menyebutkan di Perla nomor 1 tahun 2001. Ya, yang benar adalah Perla nomor 10. Bukan nomor 1. Oke, kemudian yang kedua di bab 2, ini di manajemen dan smart ASN, poin 22, kedudukan dan peran ASN, ada di situ manajemen dan smart ASN. Di manajemennya ditambahkan kode etik ASN. Dan di smart ASN-nya ditambahkan 8 poin smart ASN oleh Setiawan. Itu ada integritas, ada networking, ada nasionalisme, dan seterusnya ya, berpikir global kayaknya, dan seterusnya, ada 8 ya. Oke, itu saran-saran untuk penulisan. Kemudian di sisi latar belakang, di Ibu Fitriani, sepintas saya tangkap bahwa di tulisan itu belum optimalnya ini karena mahasiswa sulit ya untuk, pokoknya di latar belakang itu saya sebaiknya, bukan saya minta, sebaiknya ditambahkan apa yang Ibu Fitri ceritakan dengan Pak Mentor ceritakan tadi. Ya, kenapa nggak optimal? Seperti apa tidak optimalnya? Itu diuraikan lagi, dinarasikan lagi. Salah satu yang saya tangkap adalah, salah satunya adalah kurikulumnya yang masih lama. Ya, kemudian dari sisi pemahaman peserta disebutkan di tulisan kalau pemahaman peserta. Ya, kemudian dari sisi lainnya gitu, ada beberapa tadi yang Pak Mentor sebutkan, dengan Ibu Fitri sebutkan, kayaknya ada 4 deh hal-hal yang menunjang kenapa tidak optimal, karena 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, kayaknya sudah diceritakan belum, tapi belum dimasukkan. Itu ya untuk ditambahkan di data penunjang, data pendukung permasalahan. Oke. Nah, kemudian di temanya Bu Fitriana, ini adalah tema e-modul untuk manajemen dan ya konsultasi BK ya, manajemen dan konsultasi BK. Itu di dalam pembelajaran kita ada agenda 1, 2, dan 3. Bagaimana keterkaitan agenda 3 manajemen dan smart ASN terkait dengan tema yang Ibu Fitriana ini pilih gitu ya. Silakan dijelaskan keterkaitannya antara manajemen dan smart terkait dengan temanya kita. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Tadinya terkait smart ASN itu tadi ini saya ini mengangkat bagaimana sebenarnya dosen sekarang juga beradaptasi dengan yang namanya literasi digital, yang tadinya semua serba ini istilahnya ya konvensional, misalnya buku dan sebagainya, manual konvensional, ini sekarang berubah menjadi
e-book yang jelasnya itu akan mempengaruhi bagaimana kita ini terbiasa dengan perangkat-perangkat elektronik. Karena sebenarnya di UNM sejak COVID itu sebenarnya kami di kampus itu sudah ada Pak ininya LMS. Jadi di situ semua mahasiswa itu mengakses LMS sebagai pusat kegiatan pembelajaran sebenarnya di kampus. Hanya saja memang kelihatan bahwa ada beberapa mahasiswa juga merasa tidak nyaman dengan hal itu, untuk mengakses itu kesulitan, dan ini juga mereka mungkin lebih nyaman ketika dia harus ke kampus, ke perpustakaan cari buku, tidak seperti itu. Nah, saya berharapnya dengan ini saya kemudian menerapkan yang namanya literasi digital itu, kemudian mengaplikasikannya dalam sebuah bentuk buku elektronik, modul elektronik dalam hal itu. Jadi sehingga kami terbiasa, begitu pula dengan dosen-dosen yang lain, dan kami berharapnya sebenarnya bukan cuma mata kuliah ini, tapi mata kuliah yang lain juga, sehingga itu tadi sifat adaptifnya dapat terhadap ininya terkait perangkat-perangkat elektronik yang tadi. Terkait manajemen ASN tentunya tidak lepas dari peran kami sebagai dosen, yang tadinya kita harus terus melakukan pengembangan terkait apa istilahnya penyesuaian dengan zaman sekarang. Dan tentunya itu tidak lepas dari tadi yang saya jelaskan tentang fungsi dosen, yaitu bagaimana dia mampu menerapkan kewajiban akan pembelajaran yang tadinya salah satunya yaitu dengan membuat sebuah produk e-book seperti itu. Yang pastinya akan menunjang, e-book ini akan menunjang dan apa istilahnya memaksimalkan proses pembelajaran itu sendiri. Ini artinya dapat poin di bidang pendidikan itu. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana strategi untuk mempromosikan ini supaya ada peningkatan gitu ya. Setidak-tidaknya pemahaman dulu di format rancangan yang Ibu Fitriana tulis ya. Bagaimana meningkatkan pemahaman mereka, kemudian nanti di rencana tindak lanjut bagaimana efeknya. Bagaimana dia menggunakan e-modul ini gitu. Semoga di akhir aktualisasi nanti ya ada mahasiswa yang menggunakan itu sudah yang Ibu buat. Hasil evaluasi. Evaluasinya. Ya oke. Terima kasih di format rancangan mulai dari perencanaan, mendesain, kemudian membuat e-modul, mendiskusikan, sosialisasikan dan memonitoring dan evaluasi seberapa jauh e-modul kita digunakan oleh orang lain, dalam hal ini mahasiswa. Ya, dan mungkin juga dosen ya untuk memotivasi dosen lainnya untuk mengisi e-modul dengan mata kuliah yang lain yang Pak Mentor jelaskan tadi di rencana tindak lanjut. Oke, terima kasih, sesi ini saya cukupkan. Terima kasih dan saya kembalikan ke Ibu Sinci selaku coach. Baik, terima kasih Pak Yani selaku penguji yang telah memberikan saran, masukan, perbaikan kepada Ibu Fitriana. Untuk Ibu Fitriana, apa hal-hal yang telah disarankan segera diperbaiki untuk bagaimana pilot check ya e-modul ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kepada Pak Mentor, terima kasih Pak Muhammad Anas yang telah hadir bersama kami. Kehadiran Bapak sangat penting sehingga Ibu Fitriana bisa seminar. Tanpa kehadiran Bapak, Ibu Fitriana tidak bisa seminar, Pak. Terima kasih kehadirannya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada siang hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke Ibu Wahda. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, ujian atas nama Ibu Fitriana SPD MPD telah selesai. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Pak Mentor sudah bersedia menampingi, Pak Yamin selaku penguji dan Ibu Stince selaku coach. Baik Bapak Ibu, Pak Mentor dan Ibu Fitriana dipersilakan live. Terima kasih.